Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Hasan. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi PKK ya, atau kita mapel PKK. Dan kemarin sudah kita bahas tentang produksi massal, yang diantaranya yaitu meliputi pengertian produksi massal, penerapan produksi massal, rancangan produksi massal, dan sistematika produksi massal. Oke, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu materinya masih di bab 1, yaitu produksi massal, melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu ada ciri-ciri produksi massal. Yang kedua ada kelebihan produksi massal, dan yang ketiga kekurangan produksi massal. Mari kita bahas dulu untuk yang pertama. Yang pertama yaitu bab 1 produksi massal, yaitu ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal itu yang pertama ada yang pertama ada produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Apa itu? Nah, di sini sesuai dengan judulnya, yaitu produksi massal. Nah, massal itu kan berarti banyak ya. Tentunya barang atau produk yang dihasilkan pun sudah pasti dalam jumlah banyak dan tidak terbatas. Biasanya bisa dikatakan 50 produk lebih yang dihasilkan, dan biasanya dengan ketentuan target-target yang telah direncanakan dan juga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di pasar. Untuk yang produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Terus yang kedua ada biaya per unit rendah. Jadi biaya per unit rendah ini bertujuan agar dapat dijangkau para konsumen, dan konsumen tidak merasa keberatan untuk membeli produk yang kita hasilkan, dan berharap agar dapat membeli kembali produk yang kita hasilkan ya. Dan tentunya menyesuaikan juga dengan pembelanjaan bahan baku pembuatan produk yang kita hasilkan ya. Jadi lebih terjangkau ya biaya per unitnya. Terus yang selanjutnya yang ketiga atau C, yaitu bertujuan menguasai pasar ya. Sebisa mungkin produk yang kita produksi itu harus mampu menguasai pasar. Nah, caranya gimana? Jangan membuat media promosi berupa iklan, media cetak, pamflet, atau spanduk ya. Media promosi lainnya yang mudah untuk kita pahami dan dapat dipahami juga oleh konsumen. Dan sebisa mungkin produk yang kita hasilkan dapat dijangkau di sekitar kita ya. Jadi menguasai pasar ya. Jadi harus ada di mana-mana ya. Terus selanjutnya yang D, dijual di pasar bebas. Ya haruslah, pasti ya. Tentu harus ada dan dijual di pasar bebas. Bisa mungkin produk yang kita hasilkan ya dapat dikenal oleh konsumen dan dapat dijangkau di toko-toko terdekat, yaitu contohnya warung, minimarket, atau toko-toko kecil, sehingga konsumen tidak merasa kesulitan untuk mencari atau yang akan mau membeli produk kita ya.
jadi harus memang ada di sekitar kita ya. Jadi yang mau beli pun tidak akan susah payah mencari ya, karena sudah ada di sekitar kita, terutama di toko-toko di sekitar kita ya. Terus selanjutnya, hampir tidak ada variasi ya, ini haruslah ya, karena banyak pesaing. Paling tidak produk yang kita hasilkan jangan sampai meniru ya, atau sama dengan produk pesaing atau produk yang dari luar ya, sehingga kita harus mempunyai seperti ciri khas ya, ciri khas atau ciri khusus dari buah produk yang kita hasilkan, sehingga tidak memiliki pesaing atau produk dari yang lain ya. Harus punya ciri khas sendiri, sehingga kalau bisa pun jangan sampai menyamai atau atau biasanya ini yang seringnya itu ya, kita membuat produk lebih banyak ditiru ya, atau kita meniru. Kalau bisa mungkin jangan sampai meniru. Kita harus punya konsistensi, yaitu dengan kita mempunyai ciri khas tersendiri dari produk yang kita hasilkan. Oke, terus selanjutnya harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Ya, tentunya karena kita membahas produk massal ya, massal itu berarti kan banyak. Pasti juga kan harus kita harus memikirkan stok yang harus kita sediakan untuk konsumen ya. Jangan sampai konsumen ketika kita konsumen atau kita sebagai konsumen yang ingin membeli produk yang mungkin sudah dipercaya oleh para konsumen, kita butuh lagi nih ya. Saya butuh lagi, ingin membeli lagi dalam mungkin jumlahnya lebih banyak lagi untuk kita pakai, tapi kita nggak bisa nih karena stoknya nggak ada ya. Jadi jangan sampai ada istilahnya keterlambatan untuk pendistribusian, atau bisa dikatakan stoknya tidak ada ya. Oke. Terus bila terjadi kelebihan produk, jadi ini mungkin kadang kita terlalu banyak terlalu banyak memproduksi atau overproduction ya. Kita terlalu mungkin karena target ya, kita belum tahu apakah itu laku atau sesuai dengan target kita. Dengan target kita ingin menjual berapa banyak, ternyata yang kita produksi misalkan di bulan ini belum juga habis. Nah, ini bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap ya, atau terjual. Jadi karena produk kan masing-masing ya, kalau produknya itu berupa benda, itu mungkin tidak ada yang namanya expired atau masa berarti kadaluarsa ya. Tapi juga kalau sebuah barang itu juga kadang ada yang namanya yang berupa benda ya, itu juga ada masa kayak masa aktifnya. Contoh kayak baterai ya, baterai itu kan nggak selamanya dayanya pasti ada terus, juga ada masa nanti dayanya akan habis ya.
Jadi jika mengalami seperti itu, maka saya harus ada promosi-promosi tertentu. Contoh lainnya juga ketika kalian memproduksi perdana itu ya, kartu perdana, biasanya kan ada masa tenggangnya ya, atau masa aktifnya ya. Kita udah produksi banyak, ternyata kita kok belum banyak yang belum laku ya. Akhirnya kan kita mungkin adakan promosi atau diskon dengan harapan barang yang kita produksi itu ya, sudah kita produksi banyak, dapat cepat terserap atau dapat cepat laku ya, jadi habis ya, seperti itu. Itu untuk ciri produksi massal. Nah, masuk ke selanjutnya, yaitu materi kelebihan dari produksi massal. Nah, kelebihan dari produksi massal itu yang pertama, hemat biaya. Nah, karena kita membuat produk itu dalam jumlah banyak ya, tentunya dari segi bahan baku akan lebih murah dibandingkan kita membuat produk dalam jumlah yang sedikit. Contohnya kalau kita misal bikin kue, bikin kuenya itu kan satu kue kita harus membutuhkan 1 kilogram tepung ya. Itu pasti ketika kita beli tepung dengan harga 1 kilo, kita beli tepung 1 kilo dengan kita beli tepung langsung 1 karung, itu kan lebih hemat kita langsung beli 1 karung ya. Dari segi biaya, kalau kita membuatnya langsung banyak, kita beli bahan bakunya banyak, itu lebih hemat ya, dibandingkan kita beli satuan atau eceran. Terus selanjutnya efisien waktu, tentunya juga jika kita membuat produk tapi produknya hanya 1 atau 2 saja, produknya bukan produk yang banyak, itu juga akan menyita waktu, istilahnya waktu kita ya, jadi banyak waktu luang yang terbuang sia-sia. Tapi kalau kita waktu luangnya bisa dimanfaatkan untuk memproduksi banyak, nah akan banyak juga yang akan dihasilkan ya. Dan untuk yang kita dapatkan pun juga banyak keuntungannya ya, efisiensi waktu. Terus yang selanjutnya, tingkat keakuratan tinggi. Karena selain kita menghasilkan produk yang banyak ya, kita juga harus mengutamakan kualitas produk yang kita hasilkan. Mau tidak mau kita harus berhati-hati dalam membuat produk yang kita hasilkan agar tidak ada cacat dengan produk yang dihasilkan ya. Jadi jangan asal kita bikin produk banyak, pokoknya biar kita bikin banyak langsung jadi, tapi kita tidak mengutamakan kualitas ya. Itu harus tetap ya, karena selain kita memproduksi banyak, itu pasti kan kita juga akan kewalahan ya. Mungkin kita tidak teliti ya. Justru di sini kelebihannya tingkat keakuratannya tinggi, karena sebisa mungkin ketika kita memproduksi banyak kita harus lebih teliti lagi ya. Terus tingkat produksi cepat ya, sudah pastilah ya. Apalagi kalau misalkan ada konsumen yang pengennya dikirim lebih cepat, karena mungkin banyak request dari para konsumen. Nah, distributor ini juga nantinya akan menekan
dari sebuah produksi ya. Mau tidak mau produksinya pun harus lebih cepat dari sebelumnya. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan stok di pasar agar tidak ada delay atau keterlambatan pendistribusian atau pengiriman produk, maka proses produksi pun harus lebih cepat ya, biar tidak ada delay itu atau keterlambatan ya. Tidak ada keterlambatan pendistribusian atau pengiriman. Untuk kelebihannya, kita masuk ke kekurangan produksi massal. Kekurangan produksi massal diantaranya yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Kenapa kaku? Ya pastinya lah, karena kita kan kerja target ya. Kadang produksi pun di situ akan mengalami yang namanya produksi yang sangat cepat ya, target-target yang harus dipenuhi, sehingga kita harus bisa mencapai target-target yang kita sudah rencanakan. Terus yang selanjutnya ada kekurangannya ya, kurang beragamnya variasi produk. Nah, kenapa kurang beragamnya variasi produk? Yaitu tadi, ketika kita memproduksi satu produk saja, mungkin kadang kita mengalami kewalahan ketika banyaknya order dari konsumen ya, dari distributor pun mungkin banyak yang memesan ya. Jadi kalau kita mau memproduksi satu tapi udah kewalahan, mau nambah dengan variasi lain pun mungkin akan mengalami kesulitan ya. Jadi mungkin lebih mudahnya kita menggunakan satu variasi produk. Itu pun nanti kalau ada inovasi biasanya ya. Terus biaya mesin mahal, tentunya pasti karena kita produksinya banyak ya, tentu juga akan membutuhkan banyak mesin, tidak hanya tenaga kerja, mungkin alat atau mesin pun harus kita sediakan, dan itu pun harus disediakan banyak, dan otomatis biaya untuk pembelian mesin atau alat itu akan menjadi lebih banyak atau mahal ya. Terus yang terakhir, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, ini kalau misalkan produk yang kita hasilkan itu kualitasnya jelek ya. Karena ya tadi kita istilahnya dikejar-kejar oleh konsumen agar dapat mengirim produk kita secara cepat ke konsumen. Kadang kita lalai untuk pengecekannya ya, jadi tidak ada jaminan produk laris di pasaran. Karena juga kan tadi ketika kita sudah target ternyata kok tidak sesuai dengan target kita sudah bikin banyak tapi yang beli sedikit. Nah, tadi juga ada solusinya ya, dengan melakukan promosi seperti itu. Oke, itu untuk materi hari ini kita hanya membahas 3 materi saja ya, yaitu yang pertama tadi ada ciri-ciri ya produksi massal, terus ada kelebihan produksi massal, dan yang ketiga kekurangan produksi massal. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami apa itu produksi massal ya, kita akan lanjutkan dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini silahkan ini di sini ada soal. Soal yang pertama, sebuah perusahaan melakukan
produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurut kalian, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Ya, menurut kalian ya. Jadi jawabannya nggak bakalan sama karena ini menurut kalian. Ya. Terus soal yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal dengan menggunakan media mesin sebagai alat produksi. Ya. Pendapatmu ya juga sama, berarti jawabannya tidak boleh sama. Ya. Jawaban ditulis di kertas folio, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di grup masing-masing ya, grup kelas atau grupnya masing-masing. Oke, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti akan bertemu di materi selanjutnya, masih di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.